Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nuansa Logic, dimana di video kali ini mungkin sedikit berbagi cerita ya tentang keajaiban istighfar, dimana insya Allah mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan juga motivasi untuk kita semua ya. Dan bila mana rekan-rekan semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, komen, dan share bila mana video ini bermanfaatnya. Jadi lanjut ke cerita, keajaiban istighfar ini mungkin sudah familiar ya di kalangan kaum muslimin, yaitu tentang Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin dari rekan-rekan semua juga sudah mengetahui ya keajaiban istighfar yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dulu itu Imam Ahmad bin Hambal ingin pergi keluar kota ya, yang dimana beliau itu pengen ke Basrah ya, dimana di Basrah itu beliau itu seperti kayak nggak ada jadwal gitu, kayak pengen ke Basrah gitu. Nah, dari perjalanan itu beliau itu mampir ke sebuah masjid, dimana masjid itu dia melakukan sholat berjamaah ya. Dan di masjid itu nggak ada yang kenal sama Imam Ahmad bin Hambal, karena beliau itu menyatakan dirinya itu sebagai musafir ya. Karena memang dulu itu kan waktu itu kan belum ada zaman foto ya, nggak seperti sekarang gitu. Nah, setelah selesai sholat berjamaah, beliau rebahan ya di masjid. Setelah itu marbot, ada seorang marbot yang dimana marbot itu mengusir Imam Ahmad bin Hambal ya. Artinya mendorong ke Imam Ahmad bin Hambal sampai keluar gitu, lalu mengunci pintu masjid ya, karena memang sudah sepi ya di masjid itu. Nah, setelah itu Imam Ahmad bin Hambal itu tertidur di teras masjid. Nah, kelihatan lagi oleh marbot itu Imam Ahmad bin Hambal ya, jadi beliau itu diusir sampai keras gitu. Ibaratnya waktu di dalam masjid itu kan nggak keras ya ngusirnya, tapi setelah di luar teras itu beliau itu benar-benar sampai ngusirnya, sampai mendorong gitu. Dan beliau tidak tahu bahwa si dia itu Imam Ahmad bin Hambal gitu, yang musafir itu, karena Imam Ahmad bin Hambal sendiri itu menceritakan dan juga memperkenalkan bahwa beliau itu musafir ya kan. Nah, di saat mendorong Imam Ahmad bin Hambal gitu, ada seorang penjual roti yang dimana penjual roti itu di dekat masjid rumahnya ya, melihat kondisi orang tua yang dimana beliau itu diusir oleh marbot di masjid itu ya, beliau menanyakan dan juga menawarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal ya, supaya untuk menginap di rumahnya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sendiri itu beliau mengiyakan gitu, tanpa ibaratnya tanpa berpikir panjang. Ya udah gitu. Katanya beliau itu sampai ditawarkan untuk nginep ya, meskipun dalam kondisi rumahnya yang kecil gitu. Nah, di situ Imam Ahmad bin Hambal gitu menanyakan gitu, di mana beliau itu penjual roti tersebut itu setiap membuat adonan itu selalu membaca istighfar ya. Setiap apapun aktivitasnya itu beliau itu dibarengin dengan istighfar, entah dari ngadonan ya kan, entah itu memberi garam semua. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hambal sendiri menanyakan, beliau baru gitu kalau ibaratnya menjawab dari pertanyaan Imam Ahmad bin Hambal sendiri gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sendiri pun mendengar gitu kalimat yang diucapkan ketika beliau beraktivitas, yang dimana yang diucapkannya itu istighfar terus, nggak ada yang lain gitu. Astagfirullahaladzim, 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 sampai ituin garam juga astagfirullahaladzim gitu. Nah, beliau Imam Ahmad bin Hambal menanyakan sejak kapan melafalkan istighfar terus gitu. Sang penjual roti pun menjawab ya, sekitar waktu pas pertama buka toko roti ini gitu, menjual roti. Jadi beliau menanyakan lagi Imam Ahmad bin Hambal kepada tukang roti tersebut ya,
sejak kapan kamu jualan roti gitu? Udah 30 tahun gitu. Jadi beliau itu selama 30 tahun istighfar terus, istighfar sampai-sampai beliau itu menjawab katanya, semua hajat-hajat beliau itu dikabulkan oleh Allah tanpa terkecuali. Cuma ada satu yang belum katanya. Otomatis Imam Ahmad bin Hambal menanyakan ya kan, di mana apa itu yang belum dikabulkan oleh Allah gitu. Dia itu katanya, kata si penjual roti, dia itu pengen sekali bertemu Imam Ahmad bin Hambal ya kan, karena rumah dari Basrah sampai ke Baghdad itu kan jauh ya kan. Mungkin bagi si penjual roti itu kan mustahil gitu, karena memang jaraknya juga jauh, dan juga dari waktu dulu kan zamannya itu kan kendaraannya juga agak susah ya kan, jauh juga. Nah, dari situ Imam Ahmad bin Hambal sampai-sampai berteriak Allahu Akbar ya kan. Mungkin dengan istighfarmu saya Imam Ahmad bin Hambal kesini gitu, tanpa ibaratnya tanpa ada dorongan apapun gitu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal sendiri ke Basrah sendiri itu atas dorongan istighfar si tukang roti tersebut gitu. Jadi emang beliau itu sampai-sampai dari Baghdad ke Basrah tanpa ada jadwal apapun, cuma pengen gitu ke Basrah ada apa gitu, sampai-sampai harus ke Baghdad gitu. Nah di situ Imam Ahmad bin Hambal sendiri sampai kata Allahu Akbar, di mana sampai-sampai beliau sampai memperkenalkan diri bahwa saya Imam Ahmad bin Hambal gitu. Nah di situ tukang roti sampai sujud syukur ketemu Imam Ahmad bin Hambal, karena dulunya itu si tukang roti cuma mendengar namanya saja tanpa tahu mukanya Imam Ahmad bin Hambal itu seperti apa ya kan. Nah jadi dari sini kita pelajari ya kan, bahwa memang istighfar sendiri itu bisa mengabulkan segala hajat kita ya, karena Allah sendiri mengampuni ketika orang yang beristighfar ya. Jadi ketika Allah mengabulkan segala hajatnya, dan istighfar sendiri menggugurkan segala dosa, itu dosa-dosa kita ya kan. Jadi gampang itu ketika Allah mengabulkan segala hajatnya ya. Jadi istighfar sendiri mempunyai banyak-banyak fadilah, termasuk saya sendiri juga mengalami ya, dimana ketika saya dulu susah untuk ngapalin Al-Quran ya kan, ayat-ayat ini susah nih, ayat-ayat ini susah banget ya. Setelah saya baca istighfar 1000 kali ya kan, itu gampang banget gitu, kayak norolong gitu, norolong kalau bahasa Sunda, norolong kayak norolong gitu. Nah di situ sendiri memang dahsyat sekali ya kan. Selain itu ya, selain baca istighfar dan juga sholawat ya kan, kalau misalkan ditanya mana yang lebih bagus, sholawat atau istighfar, kalau saya sendiri ya, lebih baik diimbangi ya, didahulukan istighfar dulu baru sholawat dibarengin gitu. Karena untuk istighfar sendiri untuk menggugurkan dosa-dosa kita ya kan. Nah untuk sholawat ya nanti setelah istighfar baru gitu seimbang ya. Jadi kepada rekan-rekan semua, jadi jangan lupa untuk selalu beristighfar kepada Allah, supaya segala hajat dan juga keinginan-keinginan kita bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk itu kepada rekan-rekan semua, bila mana mau segala hajatnya dikabulkan, sering-sering banyak istighfar dan juga sholawat ya. Jangan sampai ketika kita punya dosa seakan-akan kita tidak mau gitu, tidak mau meminta ampun kepada Allah ya kan, karena Allah itu innallaha ghafurur rahim ya kan. Jadi Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang ya kan. Nah dari sini kita pelajari ya bahwa memang manusia itu tidak luput dari dosa ya. Jadi kita itu harus sering-sering banyak istighfar ya, sholawat. Dan saya juga punya keinginan yang insya Allah mudah-mudahan Allah kabul ya kan, keinginan kita ya. Jadi untuk itu rekan-rekan semua,
Mungkin cukup sekian dari saya ya, dan mohon maaf juga kepada rekan-rekan semua, kemarin ini saya agak-agak sibuk juga ya, karena di dunia nyata banyak sekali agenda-agenda yang saya kerjakan ya. Untuk itu jangan lupa tetap pantengin Nuansa Logic, masih ada cerita-cerita lain dan juga insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.